Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru, di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadahan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh sebab itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan yang tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga mengikuti ibadah ini. Adapun berita jemaat untuk kita pada Minggu hari ini, pendeta yang bertugas melayani kita pada hari ini ialah Ibu Pendeta Eliani SPH. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah liturgi khusus pada masa pandemi COVID-19 model 1. Berita jemaat Minggu 13 September 2020 kepada saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan sepanjang minggu ini, kami ucapkan selamat panjang umur, sehat selalu dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Berita kebaktian rumah tangga atau kebaktian kategorial, yaitu pada Jumat tanggal 18 September 2020 pukul 16.30 di gereja, yaitu kebaktian Estival. Pada tanggal 19 September 2020 pukul 18 di gereja, yaitu kebaktian SPRT. Dan tanggal 19 September 2020 pukul 8 di gereja, yaitu kebaktian kelompok lansia. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Sementara pendeta, penetua diakon yang bertugas memasuki ruangan ibadah, kita memuji Tuhan. Dan juga sebelumnya diberitahukan nanti kalau selesai ibadah, keluar ibadah, kita boleh mengikuti pintu sebelah kiri dan sebelah kanan. Baiklah, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat muda bersama berdiri. Ada
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat sambut dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait 1 dan bait yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbalas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka,
janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyi dari NKB 116 ayatnya yang pertama. Siapa yang berpegang? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, baik yang boleh beribadah bersama perdana dalam gedung gereja ini, maupun saudara-saudara sekalian yang masih memilih untuk beribadah di rumahnya masing-masing bersama dengan keluarganya. Shalom. Kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, sungguh sukacita yang luar biasa boleh kami rasakan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Bersama sidang jemaat-Mu kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Diberkatilah kami semua ya Bapa, baik jemaat-Mu yang boleh ada bersama di gedung gereja ini, maupun jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama keluarga di rumah mereka masing-masing. Engkau perlengkapi kami melewati firman-Mu, agar kami boleh berbuah daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35 saya akan bacakan bagi kita demikian dengan berikut perumpamaan tentang pengampunan. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaplah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara tentang pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kira-kira kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana respon kita apabila ada orang yang menjahati kita, atau ada orang yang melakukan yang tidak baik kepada sesama, bahkan mungkin juga melakukan yang tidak baik kepada dirinya sendiri dan kita tahu itu. Diamkah kita? Atau mungkin ada beberapa respon yang mungkin yang kita lakukan. Yang pertama, kalau menyangkut diri kita, mungkin kita akan gregetan, mungkin kita akan tersinggung, mungkin kita akan marah, bahkan yang lebih berbahaya lagi, kita akan dendam kepada orang itu. Atau juga yang menyangkut sesuatu hal yang tidak baik kepada sesama, atau juga kepada kita, mungkin ya kita biasa saja. Walaupun orang menjahati kita kan, mungkin kita biasa saja. Tetapi walaupun kita katakan biasa saja, kita masih simpan itu dalam hati kita, dalam otak kita, dan selalu kita ingat. Kita katakan ya biasa saja, tapi kita simpan dalam hati kita. Lalu yang ketiga, kita memaafkan. Kita bisa menerima baik yang orang jahat kepada kita atau orang jahat kepada sesamanya, atau juga melakukan hal yang tidak baik kepada dirinya sendiri, tetapi kita tahu itu, kita bisa memaafkan dia, kita bisa mengerti, kita bisa memahami dan melupakan itu. Ini yang ketiga. Apakah itu sudah cukup? Tapi ada lagi. Yang keempat, kita bisa memaafkan orang, tetapi sekaligus juga ada kerinduan kita tidak melupakan dia, tidak melupakannya, tetapi berusaha untuk memperbaiki, menuntun, membimbing orang itu supaya menjadi baik. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat model seperti yang manakah yang diinginkan oleh Allah di dalam Kristus, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini bermuara dari pertanyaan Petrus kepada Yesus ketika dia mengatakan, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku ketika dia berbuat dosa? 7 kalikah?
Artinya menyiratkan, dia berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali. Artinya terbatas. Atau sudah cukupkah itu? Mengampuni iya, tapi hitung. Ada batasnya. Lalu apa jawab Yesus? Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Hitung sendiri Bapak Ibu. Apa artinya? Artinya pengampunan kepada siapapun adalah pengampunan yang tidak terbatas. Dan untuk menjelaskan ini, Yesus kemudian mengambil satu cerita. Dia katakan hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang punya banyak hutang, tetapi ketika dia datang dengan ketulusannya, dengan permohonannya kepada Sang Tuhan, maka Tuhan penuh dengan belas kasihan, tidak lagi mengingat, maka Tuhan untuk memperbaiki dia agar dia bisa melunasi hutangnya yang pertama dan bisa hidup baik, diberi kesempatan, dia diampuni. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus mau ingatkan kepada Petrus ini, ketika mengampuni, ketika Petrus bertanya berapa kali, dia katakan tidak ada hitung-hitungan berapa kali, tidak terbatas. Engkau harus mengampuni sesamamu. Karena apa? Karena hal kerajaan sorga, masalah pengampunan dalam hal kerajaan sorga adalah pengampunan tidak terbatas. Belas kasihan Allah itu adalah dasar yang akan dikerjakan oleh orang percaya. Pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah dasar bagi orang percaya untuk melakukan pengampunan yang tidak terbatas itu. Itu dikatakan oleh Yesus di sini. Dia menjelaskan kepada Petrus. Mengapa dia katakan bahwa orang yang percaya, bahwa Petrus dan teman-temannya, orang yang percaya kepada Allah, harus melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhannya sudah lakukan. Seperti apa konsep kerajaan surga tentang pengampunan itu? Tidak terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya apa konsekuensi kalau tidak mengampuni? Itu dijelaskan oleh Yesus. Ketika orang yang sudah diampuni oleh Tuhannya ini kemudian pergi keluar, sudah bebas begitu, sudah baik, sudah diampuni oleh Tuhannya, tetapi apa yang dia lakukan kepada orang lain yang berhutang kepadanya? Dia tidak mau mengampuni. Dia tidak mau melakukan hal yang sama seperti yang sudah ia terima. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus? Tuhannya marah dan menghukum dia. Dan pada ayat terakhir dilihat bagaimana Allah murka kepada kita, kepada umatnya apabila tidak bisa mengampuni, apabila tidak bersedia mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah pengampunan yang seperti apa? Model pengampunan yang bagaimanakah itu bentuknya? Mungkin pertanyaan kita demikian. Pengampunan yang seperti apakah itu? Apakah seperti yang saya katakan tadi, memaafkan tetapi masih diingat, memaafkan dan melupakan itu? Ya mungkin kita bisa begitu. Ada ini, biasa ini, tapi coba tanya hatimu, bujurkah? Apakah masih ada di hatimu? Ketika orang mengatakan maaf, yo Damini, tapi tanya hatimu, benarkah Damini? Benarkah tidak apa-apa? Itu belum pengampunan. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk masalah dendam itu sudah pasti nggak boleh, atau marah dan sebagainya. Kita memaafkan orang lain dan melupakannya. Artinya memang dilupakan begitu saja, gitu. Dimaafkan. Itu pun masih belum Bapak Ibu. Kalau kita melihat konteks firman ini, apa yang dilakukan oleh Allah? Dia mengampuni tidak sama dengan memaafkan dan melupa. Mengampuni tidak sama dengan hanya karena lalu kita memaafkan lalu lupa semuanya. Bukan. Ternyata pengampunan yang diberikan oleh Allah adalah memaafkan plus kita bersedia untuk menuntut, memperbaiki, melakukan hal yang baik, menumbuhkan.
sama dengan memaafkan. Kita bisa memaafkan siapapun, belum tentu kita bisa mengampuni. Secara kekristenan seperti itu. Karena apa yang dikatakan dalam firman ini, pengampunan itu, ini levelnya sangat tinggi, dan itu yang harus kita miliki. Ya memang dalam kehidupan kemanusiaan kita, untuk mengampuni memang tidak mudah. Keegoan kita, ya mungkin kita hanya sebatas yang tadi, yang nomor 2 tadi atau nomor 3, kita memaafkan lalu melupakan. Atau yang parahnya memaafkan tapi masih diingat begitu. Tapi Allah katakan, pengampunan itu memaafkan plus kita memperbaiki, menuntun, membimbing. Itulah pengampunan Allah, dan itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan Kristiani adalah sebuah pengampunan yang fokus dan tujuannya untuk membangun dan membimbing. Tadi dalam pembacaan, bagaimana cerita Yusuf, dia tidak hanya memaafkan loh saudara-saudaranya itu, memaafkan dan melupakan, tidak. Bahkan dia katakan, anak dan semua keturunanmu nanti aku yang tanggung. Artinya pengampunan itu adalah memaafkan plus dia akan membimbing dan menuntun untuk melakukan hal yang baik. Itu pengampunan. Kita bisa berkaca dari apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sungguh amat jahat. Dia tidak hanya memaafkan, tetapi pengampunan yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara saya yang sudah percaya kepada Yesus, kita ini bukan menjadi juri atau wasit. Kalau sudah jadi Kristen lalu kita akan menilai orang lain atau bahkan menghakimi orang lain, atau kita merasa sudah benar, tidak perlu untuk memaafkan, ya terserah dia. Kita dipanggil untuk memperbaiki, kita dipanggil untuk menuntun, kita dipanggil untuk membimbing. Itulah pengampunan tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang secara manusiawi kita, keegoan kita itu biasanya yang paling besar yang harus kita taklukkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, engkau harus melakukan seperti apa yang Bapa-Mu lakukan. Memang tidak mudah, tetapi inilah tugas kita sebagai orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pengampunan yang konsisten, itu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Tetapi juga jangan sampai kita berpikir, ya bebas melakukan apa saja, atau nanti juga diampuni. Tidak. Karena pengampunan yang sejati, yang konsisten, berarti dia harus hidup sesuai dengan pengampunannya. Dia mampu memaafkan semua orang, menerima semua orang, membimbing, menuntun semua orang untuk menjadi baik. Tujuan kita itu menjadi orang percaya tidak hanya untuk memaafkan dan melupakan, tetapi tugas kita adalah mengampuni, yang artinya kita memaafkan, mengerti, menerima orang lain, dan menuntun, memperbaiki orang itu menjadi baik, dan juga mungkin menuntun dan memperbaiki diri kita. Itu pengampunan Kristiani. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam saat teduh sebelum kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah berfirman bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami sebagaimana kami hidup di tengah-tengah kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab yang Engkau embankan bagi kami. Kami diingatkan untuk memiliki hati yang rendah, hati yang mengampuni, hati yang siap untuk membimbing, membangun, menuntun, memperbaiki apapun sehingga semuanya akan baik. Terima kasih atas penugasan yang Engkau nyatakan bagi kami. Karena kadang-kala kami mengakui kami hanya mampu sebatas memaafkan ketika ada orang yang tidak berkenan dalam hati kami, ketika ada perlakuan orang yang tidak baik di tengah-tengah sekitar kami. Tetapi kami masih belum mampu
untuk melakukan pengampunan seperti yang Engkau lakukan. Oleh sebab itu melewati firman-Mu, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukan seperti apa yang Engkau lakukan. Kami boleh mengampuni setiap dan semua yang ada di sekitar kami. Kami tidak hanya memaafkan begitu saja dan melupakannya, tetapi kami hidup dalam panggilan untuk menuntun dan memperbaiki apapun, sehingga semuanya akan menjadi baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah kami Tuhan, diberkatilah kami semua sidang jemaat. Bapa di sorga, dalam syafaat kami saat ini bersatu hati, kami menaikkan syafaat kami khususnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih dirasakan bahkan di segala penjuru dunia. Kami mohon Tuhan, kasih dan belas kasihan-Mu Engkau nyatakan atas kami. Biarlah kami diberikan kemampuan untuk menghadapi, menjalani apapun, karena kami percaya Tuhan, kendali-Mu senantiasa ada dalam kehidupan semua umat dalam dunia ini. Terlebih bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kami serahkan bangsa kami kepada-Mu Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, sungguh ada banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab para pemimpin kami, bahkan kami sebagai warga masyarakat. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah hikmat-Mu Engkau nyatakan bagi para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, bagi setiap satuan-satuan tugas khususnya untuk penanggulangan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga mereka boleh bekerja dengan kesehatan, kekuatan dan penjagaan Tuhan. Bahkan juga untuk seluruh warga masyarakat, berikan kami hati untuk mengerti, agar kami boleh bersama-sama bergotong royong untuk berjuang melawan dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga kerinduan kami boleh beraktivitas nantinya kembali seperti sedia kala. Namun daripadanya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Demikian terkhusus juga kami berdoa untuk siapapun saudara-saudara kami yang diberikan hikmat Tuhan untuk menemukan vaksin dari virus ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati semua pekerjaan mereka, agar mereka boleh menemukan vaksin dan pada saatnya boleh digunakan untuk semua manusia, bahkan warga masyarakat secara khusus yang ada di bangsa kami. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk pekerja-pekerja-Mu yang selalu menjalankan penata layanan pekabaran Injil, baik secara organisasi Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort jemaat. Engkau memberkati apapun pelayanan yang boleh kami kerjakan di masa terbatas ini, di masa pandemi ini Tuhan. Bila Tuhan Engkau memberkati semuanya, agar pelayanan bagi nama Injil-Mu tetap dikumandangkan. Khususnya Majelis Jemaat GKR Marturia yang pada hari ini perdana membuka gedung gereja untuk boleh beribadah bersama dengan protokol kesehatan yang ketat. Diberkatilah Majelis Jemaat GKR Marturia dalam setiap program kerja penata layanan. Diberkatilah pula semua yang telah Engkau panggil dan utus untuk melayani di dalamnya, baik pendeta maupun penatua diakon dan semua jajaran-jajaran pengurus kategorial, panitia dan lain sebagainya, sehingga kami boleh bersinergi bersama melayani Tuhan dan sidang jemaat-Mu senantiasa dikuatkan. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya warga jemaat-Mu dimanapun mereka ada saat ini, baik yang ada di gedung gereja ini maupun mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Kami memohon berkat penyertaan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka di sepanjang 1 minggu yang akan mereka lewati. Biarlah tuntunan dan kasih Tuhan yang senantiasa mengiringi kehidupan mereka semuanya, dan biarlah Tuhan menguatkan iman dan pengharapan mereka. Kami mohon juga berkat-Mu atas setiap usaha pekerjaan aktivitas, walaupun dalam keadaan yang terbatas karena pandemi ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik apapun yang mereka perlukan dan butuhkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah berbagai macam aktivitas yang mereka jalankan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan sidang jemaat-Mu. Bagi mereka yang sakit,
Bagi mereka yang bergumul, biarlah kesehatan, kekuatan, pengharapan daripada Tuhan Kau nyatakan. Bagi mereka yang bersuka cita sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran, biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan sukacita mereka. Ya Bapa Surgawi, ya Bapa di dalam Yesus Kristus, biarlah hikmat-Mu saja, sukacita-Mu saja yang boleh berlaku atas kami semua. Diberkatilah hamba-Mu yang baru melayani saat ini. Biarlah kami juga senantiasa boleh ada dalam penjagaan dan sukacita-Mu. Ini doa kami Bapa di hadapan-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada persembahan syukur, namun sebelumnya kita mendengarkan nas pengantar persembahan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang ada yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian dari PKJ 277 bait pertama hingga selesai persembahan dikumpulkan. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen
yang diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, pada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dari dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.